Verb phrase. Is there any else? Prepositional phrase. Ada 5. Ada 5. Yes, Miss. Frase jiran. Absolut. Teman-teman bisa lihat share screen yang saya bagikan? Bisa, Miss. Oh, bisa. Oke. Bisa, Miss. Nah, so if you know sentence, the sentence is consists ya, it consists of the phrase. Jadi teman-teman mungkin kemarin ada ya, siapa yang bertanya kemarin tentang klausa dan frasa? Ada kan yang bertanya apa bedanya sih frasa sama klausa? Kalau Iya, saya, Miss. siapa Mbak? Mbak Dinar? Iya, Mbak Irma? iya, kemarin nanya klausa sama frasa. Oke. Bedanya. Jadi untuk frasa, teman-teman tadi sudah menyebutkan ada noun phrase ya nggak? Ada prepositional phrase, ada verb phrase, dan lain-lain. Itu semua adalah frasa. Tapi klausa ini biasanya kita gunakan dalam struktur bahasa Indonesia ya. Apabila dia subjek ditambah dengan predikat, itu menjadi klausa. Iya. Jadi baik dia ada objek maupun tidak ada objek, seperti kemarin ya ada kalimat transitif dan tidak transitif, non transitif itu sudah klausa. Jadi ada beberapa phrase itu dinamakan dengan klausa. Jadi kalau phrase itu satuannya. Jadi berbeda ya. Halo, selamat malam Miss Rizda. Maaf, telat. Ya Mas, silakan bergabung. Nah, ini grammatical categories yang saya katakan tadi, teman-teman. Grammatical categories ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Di modul 1 sampai modul 4. Di mana ada noun ya, masih ingat ya, ada noun. Lalu ada noun, kita belajar ada pronoun juga. Lalu ada determiner. Determiner ini kalau di bab sini dinamakan dengan artikel. Artikel atau determiner, it's just the same term. Lalu ada verbs, ya, and then adjective, adverb, pronoun, preposition. Itu grammatical categories. Ini bukan frasa ya. Kalau frasa nanti ada lagi. Ini jadi yang pecahan dari frasa tadi, atau teman-teman bilang kata yang paling kecil ya, itu adalah disebut dengan grammatical categories, mulai dari noun sampai preposition. Jadi sekitar ada 7 ya pecahannya ya, ada 7. Nah ini yang harus teman-teman pahami pertama untuk grammatical categories dulu. Nah di sini ada rangkaian kata, tapi ini kata-kata ini belum membentuk suatu kalimat yang benar. Coba teman-teman baca. Dog, the walks, Harry park quickly in the, ya enggak? Tapi ini adalah susunan kata. Apakah ini kalimat yang benar? Belum, ya enggak? Belum tersusun dengan rapi. Tapi setiap kata ini teman-teman bisa tentukan grammatical kategorinya. Grammatical kategori tadi masih ingat ya, yang ini ya. Mulai dari noun, determiner, verb, adjective, adverb, pronoun, and preposition. Nah, kalau coba teman-teman tutup bagian atas ini, nah teman-teman bisa nggak menyebutkan dog ini apa masuknya? Noun. The
Determiner ya, determiner. Walks, Verb. verb. Hairy, adjective. Park, noun. Quickly, adverb. In, Verb. Predikat. preposition ya, preposition. Lalu ada the lagi di sini, determiner. Nah, teman-teman bisa menyebutkan, sudah bisa menyebutkan, oh ini adalah grammatical kategori, dia kayak seperti dog itu masuk kategori mana, walks itu masuk kategori mana gitu. Nah, nanti susunan kata ini nanti kita bisa susun menjadi kalimat. Nah, dari sini apabila kata-kata tadi kita combine menjadi phrases, kita combine dia menjadi phrases namanya ya. Lalu phrases kita combine lagi bisa menjadi sentence. Sehingga dari berapa tadi? Ada berapa grammatical categories yang kita tahu? 7. Nah, ada 7. Untuk phrases itu ada lebih kurang 5. Kenapa kok berkurang, Miss? Karena di yang namanya phrases dia gabungan kan? Dia gabungan. Jadi yang 7 tadi itu sebenarnya tergabung ke dalam ini. Tergabung ke dalam frasa, bisa dalam bentuk noun phrase, bisa dalam bentuk verb phrase atau prepositional phrase, adverb phrase, adjective phrase. Adjective phrase. Apa yang tidak tersebut teman-teman dari 7 tadi? Determiner. Oke, apa lagi? Pronouns. Sama Pronouns. pronoun ya. Nah, untuk pronoun itu sebenarnya bisa dimasukkan ke noun phrase karena dia pengganti kata benda, ya enggak? Yes. Untuk determiner bisa di mana? Determiner nanti teman-teman bisa temukan dia di noun phrase, bisa di prepositional phrase. Nah, itu kenapa kok jadinya 5? Padahal tadi kita ketemu ada 7 grammatical. Tapi setelah membentuk frasa dia akan menyusut ya menjadi 5 karena sudah tercakup ke dalam ini. Kayak gitu. Jadi ada noun phrase, ingat frasa kata benda, frasa kata kerja, ya, frasa preposition, adverb, frasa adverb dan frasa adjektif. Adjective. Itu ya, 5 itu. Nah, jadi sentence tadi itu setidaknya terdiri dari subjek dan predikat ya. Setidaknya terdiri dari subjek dan predikat, dia sudah bisa dikatakan sentence. Nah, bisa dikatakan sederhananya sentence itu terdiri dari subjek dan predikat. Subjek ini pada umumnya adalah frasa kata benda ya enggak? Biasanya noun phrase. Predikat itu biasanya adalah verb phrase. Kalau kita kategorikan noun phrase jadi NP, verb phrase jadi VP, ya enggak? Sehingga seperti ini. Ini adalah the general structure-nya ya. General structure-nya untuk kalimat dalam bahasa Inggris terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Oke. Sampai di sini paham? Paham sampai di sini teman-teman? Ya, ini dipaham-pahamkan karena ketinggalan. Untuk saya harap sampai sini paham nih ya. Karena berikutnya teman-teman akan ketemu saya akan menjelaskan tentang grammatical tree, atau misalnya ini kita bisa bilang adalah the tree of sentence, ya kan? Atau grammatical tree. Jadi pohon structure, pohon kalimat kalau bisa kita bilang ya. Kalau teman-teman lihat di modul di halaman 5.3, di sini ada kan mapnya.
petanya sudah ada ya di halaman 5.3. Cuman modul Mbak, di modul. Di 5.3 itu sudah ada peta dari Frasa. pohon sentence tadi ya, the tree of sentence tadi. Cuman memang berikut-berikutnya tidak muncul lagi gitu loh. Padahal sebenarnya dengan memahami grammatical tree ini teman-teman akan lebih paham bagaimana memecah kalimat sehingga tahu mana yang non phrase, mana yang verb phrase gitu. Ya enggak? Ini bisa dibilang caranya yang dasar gitu, yang mendasar untuk bisa memahami frasa. Oke. Nah, teman-teman, tadi teman-teman udah tahu bahwa struktur kalimat itu setidaknya terdiri dari non phrase dan verb phrase, atau generally dia terdiri dari non phrase dan verb phrase, ya enggak? Lalu kalimat yang tadi, kata-kata yang berantakan tadi itu disusun kan menjadi seperti ini sebenarnya. The hairy dogs walks quickly in the park. Ya enggak? Lalu teman-teman tadi sudah menyebutkan the itu determiner, hairy itu adjective, dog itu noun, walks itu verb, sampai ke park itu noun. Ya enggak? Ini tadi kan sudah teman-teman susun nih. Lalu di sini timbul pertanyaan, loh gimana kita bisa mengkategorikan ini semua ke dalam hanya non phrase dan verb phrase? Ya enggak? Bingung ya? Nah, mungkin langsung saya tunjukkan saja di sini. Nah, contohnya ini noun phrase, ya enggak? Noun phrase atau frasa kata benda. Frasa kata benda, ingat teman-teman, dia bisa dalam bentuk mungkin orang, nama orang, bisa dalam bentuk pronoun, bisa mungkin dalam bentuk nama benda. Itu semuanya non phrase. Jadi misalnya teman-teman tulis di sini misalnya Romeo atau Juliet gitu kan, itu sebenarnya adalah noun, ya enggak? Tapi apabila subjek yang memang hanya Romeo saja, maka dia dikatakan dengan non phrase juga. Jadi misalnya contohnya, coba teman-teman bikin 3 macam non phrase deh. 3 macam non phrase yang teman-teman tahu. Non phrase ini terdiri dari kata benda ya. Contohnya apa misalnya paling mudah? Table. Oke. Misalnya table, ya kan? Kalau misalkan jadi the table Sebagai subjek. itu juga non phrase ya Mbak ya, the table, ya kan? Iya. Kalau dipecah the table itu sebenarnya terdiri dari apa non phrase-nya Mbak? Determinan dan non. Determiner. Determiner ya Mbak ya, bukan determinan, determiner. Determiner. Oke. Jadi the dan table itu adalah determiner dan noun, ya enggak? The-nya adalah determiner, table-nya adalah noun. Kalau digabungkan dia adalah noun phrase gitu. Frasa kata benda. Kalau satu kata nggak termasuk non phrase ya? Tetap Mbak, tetap. Kalau dia pun satu kata, misalnya nama orang Romeo, itu berarti noun, ya enggak? Misalnya cuma book itu juga termasuk kan Miss? Iya.
Jadi dia bisa dalam bentuk nama orang, kata benda. Kalaupun si kata bendanya di depannya ada determiner, dia juga noun phrase. Gitu. Nah, coba teman-teman lihat nih di halaman 5.4. Nah, ada misalnya the man, the handsome man, ya enggak? Itu juga merupakan satu kombinasi noun phrase. Cuma nanti bisa dipecah lagi. Tadi teman-teman bilang the man itu the table ya. The table itu determiner sama noun. The man, kalau the man determiner sama noun juga. The determiner sama noun ya Mbak ya. Kalau pronoun ingat, kalau pronoun hanya he, she, it, they. Itu pronoun. Itu pronoun, beda ya. Kalau misalkan saya buat jadi the handsome man. Determiner sama adjective sama noun. iya, determiner, adjective dan noun. Noun phrase nggak Mbak ini? Non phrase. Tetap noun phrase. Ya nggak? Karena objeknya itu sebenarnya adalah man itu, ya nggak? Gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan noun phrase. Nah, di sini teman-teman lihat simple noun phrase, misalnya tadi the dog, the park, determiner, noun. non Ini juga noun phrase. Determiner, the park juga ya, juga noun phrase. itu udah kayak rumus ya, ya Miss. Ya, Determiner sama non itu namanya non phrase. Suaranya habis Miss. oke. Lalu mungkin adjective phrase dulu. Adjective phrase. Adjective phrase berarti frasa, Kata benda sifat. frasa kata sifat. Frasa kata sifat contohnya di sini dia mencontohkan hairy. Karena tadi ngomongin dog ya, the hairy dog. Ya, the hairy dog, atau misalnya tadi kita ngomong the handsome man, ya enggak? Handsome itu adalah adjective di sini ya. Teman-teman bisa lihat di halaman 5.5. Di situ ada pola adjective phrase. Jadi adjective phrase ini teman-teman akan yang pasti akan menemukan kata sifat di dalamnya, walaupun nanti ada penambahan, misalnya adjective, polanya ya, adjective ditambah dengan prepositional phrase atau adjective ditambah to ditambah verb. Tapi yang pasti teman-teman akan menemukan kata sifat dulu di dalamnya. Jadi adjective phrase di sini ada kata sifatnya di dalamnya ya. Kalau adverb phrase itu ada adverbnya. Ya, misalnya tadi quickly. PDF-nya kok kosong ya halaman berikutnya? Blank. Yang mana, Mbak? Yang di-share di PDF. Facebook. Ya. Coba ditutup dulu Mbak, dibuka lagi udah tuh. Biasanya karena apa sih? Koneksi internet gitu, jadi dia hilang gitu. Padahal sebenarnya di dalamnya ada, tapi karena koneksi internet kita.
Jadi teman-teman bisa lihat di sini, apabila kita susun tadi the hairy dog, ini sebenarnya kan non phrase ya, karena nounnya adalah dog, ya enggak? Yeah. Tapi non phrase ini bisa dipecah lagi menjadi yang the-nya tadi determiner, hairy-nya adalah Noun. adjective ya, adjective phrase, dog-nya adalah noun. Noun. No. Gitu. Coba sekarang teman-teman masing-masing bikin kata non phrase seperti ini ya, dengan pola yang sama tapi dengan contoh yang berbeda. Jadi sama susunannya dengan determiner, dengan adjective phrase, dan ada noun-nya. Tapi nggak boleh yang di buku ya Mbak ya, bikin sendiri. Saya coba boleh, Miss? Boleh? The smart dolphin. Gimana Mbak? The smart dolphin. The smart dolphin contohnya ya. Itu kalau dipecah apa Mbak? Sudah benar? Determinant, Mm-mm. adjective, Mm-mm. dan noun. Oke. Benar ya, teman-teman? Ada lagi? The beautiful ladies. The Beautiful ladies. The beautiful ladies. The-nya determiner. Beautiful adjective. Ladies-nya noun. Oke. Jadi polanya hampir sama ya. Polanya hampir sama. Miss, Ya, silakan Mbak. itu adjective frase dengan adjektif itu sama ya, Miss? Di sini jadi pada di sini kebetulan untuk soalnya, untuk contoh soalnya, adjektifnya kan teman-teman cuma temukan satu ya, Iya. hanya hairy, dan itu tetap dikatakan sebagai adjective phrase. Tapi ada kalanya teman-teman bikin kalimat mungkin lebih dari satu. Contohnya di sini. Oh, nggak ada contohnya di sini. Misalnya kemarin teman-teman masih ingat Misalnya itu, Miss, ada yang gimana? Halo, halo. Gimana, Mbak? Koneksi terpotong. Gak kedengaran suaranya. Gimana, Mbak? Hilang. Jadi ada kalanya teman-teman bikin kalimat di mana adjective phrase-nya mungkin lebih dari satu. Seperti yang kita katakan kemarin, ingat apabila ada beberapa adjektif dia harus memenuhi syarat susunan mana yang lebih dituliskan lebih dulu, ya enggak? Ya enggak? Masih ingat? Jangan dilupain, Mbak. Oke. Dibuka lagi. Halaman 3.16. Jangan dilupakan, Mbak. 3.16, buka lagi. Nah, di modul 3.16 masih ingat ya? Ada number, quality, size, shape, age, color, origin, noun. Ini kan sebenarnya noun phrase ini. Ya, ini sebenarnya noun phrase. Tapi sebelum noun, teman-teman akan temukan adjective phrase. Bisa apa saja, bisa dalam bentuk quality, bisa dalam bentuk size, shape, age, color, origin, itu semuanya noun phrase. Jadi teman-teman bisa buat lebih dari 1, 2, 3 boleh, bahkan lebih. Nah, contohnya misalnya he is a happy old man. Happy
old itu kan adjektif ya nggak? Adjektif, iya. Tapi teman-teman temukan 2 di sini. Kebetulan ada 2, maka dia dikatakan sebagai adjective phrase. 1 pun juga adjective phrase. Begitu. Cuman kalau dia ada 2 di sini teman-teman, misalkan di sini the he is a happy old man. He is a happy old man. Maka happy dan old di sini teman-teman akan membuat 2 untuk adjektifnya. Jadi a lalu ditarik garis menjadi ap atau adjective phrase kayak gitu. Jadi 1 pun dia tetap dikatakan adjective phrase. Adjective phrase. Begitu. Intinya ada kata sifatnya gitu. Betul. Ada kata sifatnya. Jadi ingat ya, noun phrase bisa disusun oleh hanya noun, ya enggak? Contohnya tadi Romeo, ya enggak? Bisa disusun oleh determiner dan noun. Contohnya the dog, the man. Bisa disusun juga oleh determiner, adjective phrase, dan noun. Jadi antara determiner dengan noun ada adjective phrase, boleh. Adjective phrase-nya pun bisa lebih dari 1. Gitu. Oke. Paham teman-teman sampai sini? Insya Allah paham ya. Jadi ini baru non phrase. Baru non phrase. Tadi kita masih ada lagi. Teman-teman masih ingat? Ada verb phrase ya enggak? Tahap pertama ya. Tahap kedua verb. Ini baru non phrase. Kalau baru non phrase aja udah ada pecahannya ya. Garis AP. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini baru non phrase-nya teman-teman. Ingat tadi sentence itu terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Yang baru kita pelajari barusan itu adalah noun phrase. Nah, noun phrase tadi bisa dalam bentuk beberapa kombinasi. Di sini dia memberikan kombinasi yang cukup maksimal, ada determiner, ada adjective phrase, ada noun phrase. Nah, sekarang kita mau lihat untuk yang verb phrase ini. Berarti kan verb phrase tadi dari sini sampai sini ya enggak? Ini verb phrase semuanya. Sisanya adalah verb phrase. Ternyata penyusun untuk verb phrase is more difficult di sini. Lebih sulit karena memang lebih kompleks. Nah, yang pertama teman-teman lihat di sini verb phrase-nya yang pertama ada verb dulu pasti. Walks di sini enggak verb. Lalu teman-teman temukan ternyata ada quickly. Quickly ya enggak? Di sini adverb. Adverb ini tadi adverb masuk ke dalam 5 frasa tadi ya. Masuk kan? Iya. Maka walaupun dia hanya 1, teman-teman tarik ke garis atas dia tetap dikatakan adverb phrase. Lalu yang berikut, iya sama kayak adjektif tadi. Yang penting ada minimal 1. Lalu di in the park ini tadi in itu adalah prepositional ya enggak? Preposition. The determiner, and adalah park. No. Untuk yang preposition ini sendiri, dia ada phrase-nya. Jadi masuk ada prepositional phrase. Lalu yang determiner tambah noun, ini kan pola noun phrase-nya enggak? Masih ingat ya? Pola noun phrase kan? Dia jadi noun phrase. Nah, kesatuan ini kita namakan dengan professional phrase. Jadi teman-teman, professional phrase itu biasanya susunannya adalah yang pertama ada preposition, yang kedua dia ada noun phrase.
Iya, coba teman-teman bikin professional phrase dengan susunan yang sama seperti ini. Jadi hanya professional phrase-nya aja ya Mbak ya. Jadi prepositional phrase itu biasanya teman-teman akan temukan dia dalam bentuk preposition dan noun phrase. Jadi bukan preposition dan adjective kayak gitu. Jadi preposition dan noun phrase. Contohnya by computer. By computer misalnya. By-nya apa Mbak? By-nya preposition. Preposition, komputernya Computernya noun phrase. Lalu noun phrase-nya dipecah jadi apa Mbak? noun phrase-nya dipecah menjadi determinant dan noun. Tapi tadi komputer tidak menggunakan determinant. Oke, yang punya Mbak contohnya tidak ada determiner ya. Jadi Iya, determinant. jadi kalau kita buat kerangka pohonnya maka determinernya hilang. Jadi langsung NP di bawahnya N. Kayak yang contohnya Romeo tadi. Gitu. Nggak masalah, tetap non phrase namanya kan? Ya. Berarti kalau apa itu PP itu apa? Prepositional phrase. Prepositional phrase itu determinannya boleh dihilangin ya, Mbak? Boleh tidak memakai gitu maksudnya. Boleh, tapi tergantung kayak yang kemarin Mbak. The, ada yang harus pakai the ya nggak? Iya. Ada yang harus pakai the, ada yang the-nya boleh dihilangkan. Di sini the park, in the park, the hairy dog walks quickly in the park. Di sini ada determinernya. Tapi ada seperti misalnya negara, in Indonesia, kan tidak jadi in the Indonesia ya Mbak ya? Tapi apabila teman-teman bilang Republic of Indonesia, maka wajib pakai the gitu. In the Republic of Indonesia, begitu. Ada lagi? Bisa kasih contoh? Bisa nggak prepositional phrase ini untuk noun phrase-nya teman-teman bikin lengkap kayak subjeknya? Misalnya ada determiner, ada adjective phrase, ada noun. Bisa nggak? Bikin komplit seperti contoh the hairy dog walks Mm-mm. quickly in the park. Iya, bisa nggak kira-kira prepositional phrase di dalamnya untuk noun phrase-nya lengkap? Bisa tidak? Mungkin bisa diberikan contohnya? Harusnya bisa ya, karena tadi format noun phrase itu teman-teman bisa menyisipkannya, menyisipkan adjektif sebelum noun, walaupun dia prepositional phrase. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat polanya di sini, untuk prepositional phrase ini sebenarnya kan mirip ya nggak dengan yang ini ya. Perbedaannya apa? Cuman ada preposition di depannya ya nggak? Itu aja bedanya kan? Jadi untuk noun phrase teman-teman pun bisa mau menyisipkan di sini. Contohnya apa? Kalau in the park, bisa nggak disisipkan di sini? Mau disisipkan adjektif?
Bisa. Contohnya apa? In the beautiful park. Bisa in the beautiful park, atau misalnya apalagi in the white park, misalnya taman yang luas gitu kan, bisa dimasukkan kayak gitu. Jadi kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman? Untuk ini masih cukup ini ya. Yang mana Mbak? Kira-kira Mbak? Kasih contoh lagi, Miss. Oke. Kasih contoh. Coba teman-teman bikin kalimat terserah apa saja, yang penting ada subjeknya, ada predikatnya, ya, ada predikatnya. Boleh kalau mau ada objek nggak apa-apa, tambah objek, tapi harus ada prepositional phrase, jadi kalimat lengkap. Ya lebih kurang minimal seperti ini, lebih panjang lagi boleh. Atau mau kalimatnya sederhana juga nggak apa-apa. Sesuai dengan ini, bagaimana teman-teman bisa menangkap dari slide pertama sampai yang sekarang dulu. Ada yang nulis di chatting, Miss. Oke. Oke, coba Mbak Rianti. I'm not go to school because rain. Because of rain. Kurang off itu, Miss. Oke, sebentar ya. Di sini strukturnya kira-kira udah benar belum? Benar nggak I'm not go to school? Nggak apa-apa ya Mbak ya, sekalian dikoreksi ya. Teman-teman kira-kira gimana I'm not go to school? Udah benar nggak secara strukturnya? Ini walaupun kita belum belajar sentence ya, nggak apa-apa deh teman-teman, coba dulu kira-kira dianalisis nih benar nggak ya gitu. Itu kenapa kadang saya ngasihnya kalimatnya dulu, supaya kalimatnya yang benar dulu yang dianalisis gitu. Ada yang tahu kira-kira I'm not itu kira-kira udah tepat belum, atau ada yang lebih tepat untuk susunannya, grammarnya? Mungkin I cannot. Oke, misalnya I cannot ya enggak? Oh, I cannot Iya, betul. I cannot go to school because of, misalnya because of rain. Oke, sementara itu dulu ya kalimatnya. I cannot go to school because of rain. Nah, kalau dipecah, coba di itu dulu Mbak, dianalisis perkatanya itu apa aja. Masuk grammaticalnya tadi. I itu apa? Cannot itu apa? Cannot go to ya, cannot go to school. Subject. I itu adverb. Cannot go itu adverb. Oh no. Cannot go itu verb. Ini Mbak Rianti mantep nih bikin soalnya. Mantep bikin soalnya. Langsung complicated. Oke, coba saya singkatin ya, biar mudah ya. Coba misalkan I cannot go to school aja deh dulu. I cannot go to school.
I Sa- I adalah noun ya. Tidak ada kata yang lain ya. Berarti kita bisa bilang dia noun phrase ya enggak? Adjektif. Hmm? Cannot go adjektif. Cannot go adjective. Verb 可也不是 adjective 哦。Adjektif itu pergi sifat. Kan kata keterangan. Cannot go itu tadi verbnya ya. Verbnya kan? Go itu verb. Kalau cannot ikut masuk verb juga, Mas. Iya, dia masuk juga ke verbnya, verb phrase. Nanti verb phrase itu bisa kita pecah lagi. Gitu. Jadi sementara kita bilang dulu dia verb phrase ya. Cannot go itu verb phrase. To school Preposition to preposition. schoolnya noun. Ya, schoolnya adalah noun ya enggak? School noun. Karena dia hanya noun saja di sini bisa kita bilang noun phrase. Jadi ada noun, tadi ingat ya, ada noun phrase, ada verb phrase. Noun phrase-nya hanya noun ya, I. Verb phrase-nya terdiri dari ada verb, ada preposition, ada prepositional phrase ya, ada verb, ada prepositional phrase. Verbnya cannot go, to schoolnya apa tadi Mbak? Prepositional phrase, to school, prepositional phrase. Iya, terdiri dari preposition dan noun ya enggak? Noun phrase. Gitu. Mbak Kusmiati, belum paham? Mana suaranya Mbak Kusmiati? Kusmiati kerja mungkin, Miss. Oh, kerja. Oke. Coba satu lagi. Apa kira-kira kalimatnya? Ada itu. The car in front of me ran the red light. Itu contohnya Mbak Dinar ya. The car in front of me ran the red light. Itu gimana Mbak Dinar kalau dipecah, Mbak? Ayo, ini mana yang bikin kalimatnya tanggung jawab? Coba teman-teman lihat halaman 5.10. 5.10 di situ bunyinya the post office is across the bridge. The post office is across the bridge. Nomor 6, 6.6 location. 6B. Coba teman-teman tulis di kertas
The post office is across the bridge. The post office is non fresh. Ini bisa saya bikin di sini kayaknya. Cuman agak lambat, nggak apa-apa deh. The post office, ya enggak, is Is across Across the bridge. the bridge. Artinya apa sih, Mbak? Kantor. Kantor pos di seberang. Jembatan. Oke. Bener ya? Nah, ini teman-teman silakan dibikin dulu nih. Determiner. The itu apa? Post office itu apa? The determiner post office is non. Is itu apa? Across itu apa? Determiner post office. Adjective. Noun. The break is professional. Ini kelihatan ya di screen saya ya. Oke, nah silakan. Apa nih? The determiner. That ya, determiner. Udah tuh? Manner. Post office, noun. noun. Boleh. Plus. Is Is preposition. Professional. Ada yang profesional, ada yang preposition. Ada- Yakin itu preposition? Yakin? Teman-teman tadi ingat nggak sentence terdiri dari apa? To be. Ada noun phrase, ada verb phrase. Kalau dia nggak ada verb phrase, dia bukan sentence namanya. Verb, ya. Verb itu kan tidak harus tindakan ya. To be pun verb. Ingat ya, to be pun verb. Across, Itu baru tahu, Miss. waduh. Across, Noun. across. Across adjective. Adjective. Adverb. Across, dia ini kan Kata sifat. across di seberang, Mbak, maksudnya. Adjective, Miss. Across ini tuh sama seperti in front of, Tempat. in, iya benar. Preposition, the, determiner, Kan itu enggak adjective gitu, Miss. hah? Tapi preposition. Iya, preposition. Kalau menunjukkan suatu tempat itu bukan adjective. Oh, preposition. Adjektif apa, Mbak? Kata sifat. Iya, kata sifat gak, Mbak? Kata sifat. Kata sifat tadi ingat ya, kata sifat yang tabel itu loh. Tabel yang banyak tadi. Nah, itu ya. The bridge, Noun. noun. Preposition. Oke. Ini Oke, teman-teman. Oh, aduh, malah tambah bingung ini. Wes. Loh, kok bingung? Oke, ini tadi namanya grammatical ya. Grammatical kategori ya. Nah, udah kelewat preposition lagi loh, Miss. Hah? Gimana? Enggak, tadi udah lewat prepositionnya. Ada preposition lagi bilangnya. Oh. Oke, ini ya. Ini tadi kita bisa bilang grammatical kategori. Grammatical kategori. Jadi ini yang level paling rendah ya. Jadi setiap kata teman-teman analisis. Lalu berikutnya kita mau mencari yang mana frasanya atau phrase-nya yang mana, dan dia frase apa? Masuk ke frase apa? Yang 5 tadi ya, Mbak ya. Yang 5 tadi. Misalnya di sini the post office. Determinan. Noun. Apa? Determiner. Non phrase. Betul, non phrase. Oke.
Ini sebenarnya kan noun phrase ya, subjek ya. Lalu di sini adalah verb phrase ya kan? Ini verb phrase kan? Iya. Nah, sebelum teman-teman menemukan sebelum teman-teman menemukan verb phrase atau mengatakan ini adalah verb phrase, ada lagi nggak yang bisa dibilang ada frasa di dalamnya ini? Apa? Apa? Iya. PP ya. Profesional, bukan PPAP ya, Mbak ya. Professional phrase. Nah, lalu menjadi NP dan nah ini baru teman-teman bisa bilang VP atau verb phrase. Nah, baru yang namanya apa? Kalau sudah ketemu seperti ini. Iya, betul, sentence. Gampang kan? Gampang ya. Jadi ini phrase. Ya. Di sini pun phrase. Ya. Gitu. Baru di sini sentence. Jadi sebelum diidentifikasikan jadi phrase itu Ya. Grammatical kategori atau word atau kata, setiap kata teman-teman analisis apa ini, apa ini, apa ini, apa ini. Nah, kok kayak gini gampang ya Mbak ya. Coba kalau saya bilang teman-teman susun kalimat, bikin kalimat dengan susunan seperti ini, nah itu lebih pusing ya kan. Tapi kayaknya sih nggak, kalau saya lihat di sini itu nggak ditanyain seperti itu, tapi teman-teman diminta menganalisis kayak formatif tes. Kalau pas UAS nanti keluar nggak Miss kayak gini? Keluar, tapi bentuknya tidak seperti ini Mbak. Bentuknya tidak akan serapi ini, tapi teman-teman akan menganalisis. Contohnya di halaman 5.22, coba dibuka 5.22. Nah, 5.22 itu kan yang digaris bawahi itu yang ditanyakan ya. Nah, gini. Misalnya di nomor 3, no man can live on the Mars contohnya. Lalu on the Mars-nya ditanyain apakah ini? Frasa apakah ini? Iya. Preposition phrase. Ya kan? Coba kalau misalkan on-nya nggak digaris bawahi Mbak, cuman the Mars-nya doang. Teman-teman tahu nggak itu frasa apa? Noun phrase. Lalu misalkan yang digaris bawahi can live, lalu itu apa? Can live, Mbak. Can live. Verb phrase. Tuh. Tuh satu kalimat udah bisa jawab beberapa pertanyaan ya kan? Kayak gitu Mbak. Jadi dengan teman-teman menganalisis seperti ini, diharapkan teman-teman bisa menjawab bentuk pertanyaan yang bermacam-macam gitu. Berarti banyak-banyak menganalisis. Iya. Jadi gini, kenapa saya mengajarkannya dalam bentuk grammatical tree tadi, pohon grammar ini atau pohon kalimat lah namanya. Kenapa? Karena dengan seperti ini teman-teman bisa menganalisis pertama di tingkat grammaticalnya dulu, lalu di tingkat frasanya satu persatu. Jadi apapun bentuk kalimatnya teman-teman bisa menganalisisnya gitu. Jadi kayak misalnya nomor 5 he lives by his pen. By his pen apa nih? Betul, preposition phrase ya kan? Kalau masih misalkan masih nggak nyambung juga nih kira-kira apa? Nah, teman-teman bisa pecah. He ini adalah noun, lives itu adalah verb, by his pen ini adalah by-nya misalkan teman-teman belum tahu ya by his pen ini apa. Dipecah dulu deh, by itu apa? By determiner. Kalau determiner Ya, his pen-nya tadi noun phrase ya kan.
Nah, karena di depannya ada polanya sama tadi, ada preposition noun phrase, maka menjadi prepositional phrase. Fresh. Kayak gitu. Nah, proposition guys. Iya, benar, preposition phrase, Mbak. D. Istiqomah. Gitu. Jadi insya Allah pertanyaannya seperti ini, Mbak. Jadi teman-teman nggak disuruh membuat kalimat sih, tapi disuruh menganalisis kalimatnya ini frasa apa gitu ya. Yang sulit yang kayak activity 4 itu Miss, yang untuk rephrase the same meaning. Nah, activity 4 yang mana tuh ya? Halaman berapa, Mbak? 5.18. Adverb ya? Adverb phrase ya? Iya, yang menggantikan. Oh ya, ini emang agak sulit. Yang sama itu agak susah Heeh. strike-nya gitu. Oke. Nanti lah yang ini ya. Terakhir coba ya kita bahas ya adverb phrase ya. Yang penting ini dulu teman-teman bisa ya. Karena ini dasarnya dulu. Mau coba lagi? Yang ini model begini. Coba ya kita yang agak panjang kali ya kalimatnya ya. Bolehlah latihan. Kalau soal baru Oke. Yang berikutnya saya tulis di sini ya. Mana tadi? Oke. She walk slowly Oke, coba ini dulu deh. Anyway, ini 5.24 ini dia bikin pertanyaan tapi nggak di bold ya. Apa saya yang salah baca? Ya, ya Mbak ya. Padahal ini saya terima ini loh, edisi terbaru loh. Saya dapat ini apa namanya modul lagi soalnya. Teman-teman dapat modulnya edisi berapa cetaknya? edisi 1. Ah, bukan Mbak. Oh iya benar edisi 1. Cetaknya Mbak, coba lihat Mbak di halaman apa nih? Halaman berapa? Yang pertama, halaman pertama di baliknya. Cetakan ke-12 ya? Cetak. Iya, Cetakan ke-12 ya, Miss. sama ya. Tapi kenapa malah nggak ada ininya? Oh sama aja ternyata di buku lama juga gitu. Berarti enggak
Iya, lupa di boldnya. Mungkin lelah Miss yang bikin soal. Harusnya kan, Kayak Irma lelah harusnya di cetakan yang baru ada ininya. Harus cetakan baru diperbaiki. Coba Miss Rizda ada yang iniin yang buat yang mana biar kita garis bawah sendiri. Hah? Ada yang ngasih pertanyaan gitu. Oh, ini. Oh, bisa Mbak, nanti Mbak. Jadi disesuaikan dengan kunci jawabannya ya. Atau bikin sendiri aja. Bikin sendiri aja Miss, kalau kunci jawaban kita bisa lihat. Oh ya bikin sendiri aja Miss, ntar pas TTM buat tantangan gitu. Wow. Digaris sendiri. Iya, baru sadar saya nggak ada ini. Teman-teman mungkin karena belum baca ya, belum sampai sini. Belum sampai buka. Lagi pada pusing tuton Miss. Oh iya. Tuton emang selalu bikin pusing. Oke, bisa. Ini. Pronoun, walk, wave, slowly, adjective, adverb. Down, down, adverb juga. Prepositional, preposition, preposition, down. Prepositional, preposition sih. Kalau di terminal. Sudah?
Oke. She, she noun ya. Lebih tepatnya pronoun ya teman-teman ya. Iya, Miss. Pronoun. Walk, Verb and verb. walk, Verb. 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 The two, Slowly adverb. Slowly adverb. slowly, adverb. Slowly adverb. Mm-mm. Down apa? Down. Hmm? Preposition. Adjective atau apa? Dan itu preposition. Preposition. Ada lagi teman-teman? Kayak yang actress itu apa tadi, Miss? Profesional. Antara dua itu preposition. Profesional. Preposition. Preposition. And the two, the Determine. determiner, pet, Noun. 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 Oke, ini tadi tingkat grammatical ya, kategoris. Ya. Susah ini. Oke. Lalu nah, kita mau cari phrase-nya ya, Mbak ya, berdasarkan susunan itu tadi, subjek predikatnya ya. She, pro ya, tadi pronoun. Nah, kita bisa bilang dia noun phrase. Ingat, noun phrase bisa dalam bentuk noun, bisa dalam bentuk pronoun, Pronoun. ya, bisa Untuk pronoun. bisa juga determiner dengan noun, bisa determiner, adjective, noun. Banyak ya tadi ya teman-teman. Lalu walk ini ada nggak yang lain verbnya? Phrase-nya. Sebelum verb phrase ini final ya Mbak ya, udah final ya. Jadi dia sebelumnya kita cari dulu yang lain. Ada nggak kira-kira? Oke, ini verb dulu kali ya. Adverb tadi ada adverb phrase nggak Mbak? Ada. Jadi adverb Ada phrase. fresh. Oke, ini adverb phrase namanya. Fresh. Lalu ini preposition phrase. Preposition. Fresh. Oke. Berikutnya ada lagi? Udah ya, langsung ketemu VP ya. NP. Oke. Nah, ketiga ini teman-teman bisa gabungkan menjadi verb phrase. Phrase. Ini verb phrase. Baru kesimpulannya sentence. Sentence. Oke, paham ya? Iya, Miss. Makanya itu verb phrase itu bisa dari phrase apa aja ya, Miss? Verb phrase. Iya. Jadi Mbak, paling mudah caranya begini. Kalau dia digaris setelah ini subjek ya. Ini kan subjek ya, atau noun phrase ya. Noun phrase yang menjadi subjek. Kalau teman-teman sudah ketemu subjeknya, maka itu sisanya adalah verb phrase. Sampai ujung, sampai titik itu adalah verb phrase. Gitu. Hanya saja verb phrase ini yang teman-teman bisa pecah. Dipecah lagi gitu. Lagi. Jadi, kalau seperti ini, saya bisa bikin kalimat, bisa bikin pertanyaan banyak. Misalkan saya garis bawahi she-nya. Ini phrase apa? Noun phrase. Phrase. Saya bisa garis bawahi hanya walk-nya aja. Ini pun verb phrase juga ya. Kalaupun nanti misalnya nanti teman-teman ditanyain nggak digaris semuanya, hanya walk-nya aja. Lalu pilihannya tidak ada verb, hanya ada verb phrase.
maka dia bisa kita katakan verb phrase. Lalu bisa saya tanyakan slowly-nya aja, add verb phrase. Bisa saya tanyakan nanti down the path misalnya, maka dia professional phrase. Press. Atau saya garis bawahi aja the path-nya. Preposition The path-nya Press. noun phrase. Gitu. non fresh. Oh, gitu ya, Miss. Iya. Oh, ini satu lagi bisa nih sebenarnya kalau biar nggak bingung, teman-teman. Di sini determiner tambah n ini non phrase ya. Iya. Sebelum kita katakan dia PP professional phrase, teman-teman bisa bikin di sini non phrase. Nah, gitu. Cepet. Baru masuk ke sini jadi PP. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau ini cuman the path-nya aja yang digaris bawahi, maka dia non phrase. Tapi kalau down the path, maka di sini professional phrase gitu. Sorry, ada yang kelewat. Gitu. Jadi kalau diartikan ini kan sebenarnya dia, ya wanita itu ya, she berjalan Jalan. lambat menuruni jalan kecil. Gitu ya. Gitu. Teman-teman bisa lihat di sini 5.10 preposisi itu banyak sekali ya. 5.10 banyak sekali fungsinya. Kita bisa katakan down the path ini tuh bisa seperti direction. Fungsinya seperti direction atau movement, poin 7. Jadi sama kayak across tadi, towards misalnya. Gitu. Jadi banyak fungsi ya di sini. Tergantung prepositionnya apa contohnya. Kayak gitu. Jadi tidak harus selalu hanya in, by, at. Kalau itu kan teman-teman tahu ya, udah in, at, on. Nah, ini pasti preposition ya kan? Cuman yang ini juga ternyata preposition gitu loh, down ini. Oke. Sampai sini lebih paham ya, saya rasa ya. Yang penting nggak ngantuk aja. Oke. Ini tadi hanya pengulangan saja ya ini sebenarnya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri nih. Nanti kalau saya jelasin ini tambah pusing. Oke, yang mungkin yang ini kita refresh aja ya. Ini sebenarnya teman-teman udah paham saya rasa dari soal-soal tadi. Misalnya tadi noun phrase, ingat ya, bisa dalam bentuk noun saja. Ya enggak? Lalu verb phrase. Verb phrase ini juga bisa polanya verb ditambah dengan noun phrase. Noun phrase-nya hanya noun saja bisa. Misalnya Romeo loves Juliet kayak gitu. Lalu ini sama polanya nih. Mana yang agak berbeda? Be first, build them. Oke. Yang ini tadi ya, teman-teman ingat ya, kalau she itu pronoun. Ini tadi ini sebenarnya contohnya saja ini. Cuman karena teman-teman sudah tadi latihan soal itu, saya rasa ini nggak perlu lagi. Jadi yang ini sebenarnya sudah mewakili. Jadi apapun bentuk kalimatnya, teman-teman bisa menganalisis dengan pola tadi ya. Jadi tadi yang teman-teman kerjakan itu sebenarnya teman-teman memulai dari yang bawah. Ya enggak? From the bottom to up. Kalau yang ini tadi kan dari atas ke bawah ya.
Tapi teman-teman mengerjakannya dari kalimat dulu, lalu dianalisis mengerucut. Kayak gitu. Itu perbedaannya. Mudah dari kalimat dulu. Ya, mudah dari kalimat dulu. Cuman di sini kalau dari kalimat dulu nanti bisa kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang seperti tadi Mbak, yang di formative test, ya nggak? Di formative test. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membuat kalimat, teman-teman harus paham bagaimana apa tadi noun phrase, apa itu verb phrase, apa itu determiner, noun. Nah, baru dipikirin apa kalimatnya. Nah, itu lebih sulit lagi. Kayak gitu. Cuman goal dari untuk modul ini adalah teman-teman bisa menganalisis yang mana yang noun phrase, mana adverb phrase, mana adjective phrase gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Makanya di sini cuma ada 5 Mbak pilihannya Mbak. Kalau kayak formative test ini. Yang di halaman 5.24 itu ada 5 kan? Ya karena memang cuma 5 phrase-nya. Yang kita kerucutkan tadi dari 7 jadi 5. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak? Itu tadi determiner itu masuknya ke non phrase ya, Miss? Determiner, ya, determiner masuknya ke noun phrase. Tapi noun phrase-nya bisa noun phrase di dalam subjek ya, bisa noun phrase di dalam verb phrase atau predikat. Nah, hanya saja kalau dia di dalam bentuk predikat atau verb phrase, teman-teman akan temukannya biasanya di PP, di prepositional phrase-nya. Gitu, bukan di verb-nya. Gitu. Bukan di Jadi dia ada di dalam badan prepositional phrase sebenarnya. Ya kan? Jadi teman-teman bisa menemukan dua NP sebenarnya, 2 noun phrase di dalam satu kalimat. Karena yang satu ada di dalam subjek, yang satu ada di dalam predikatnya. Gitu. Miss, intinya satu kata aja bisa dikatakan phrase. Satu kata bisa. Jadi kayak cat, cuman cat aja, noun ya kan? Noun phrase. Ditambah determiner juga dia tetap noun phrase. Gitu. Adverb juga begitu. Cuman ada satu yang pakai li misalnya gitu kan? Kayak tadi slowly, cuman ada slowly saja. Itu pun adverb phrase. Karena tadi kita ingat phrase itu ada 5, Mbak. Jadi semuanya harus bisa dikatakan semuanya ada phrase-nya gitu. Hanya saja untuk yang verb phrase itu panjang aslinya sampai dari yang pertama, dari setelah subjek sampai yang ujung. Kayak gitu. Itu yang sebenarnya kita katakan dengan verb phrase. Cuman di soal biasanya dia tidak menggarisbawahi semuanya, Mbak. Kalau mau nanyain verb phrase nih. Nih soal mau nanyain tentang verb phrase, dia nggak akan garis bawahin dari misalnya gini nih, kill the mouse, nggak akan digarisin semuanya itu kill the mouse-nya, biasanya killed-nya aja gitu. Tapi sebenarnya dia maksud adalah verb phrase kayak gitu. Jenis preposition itu banyak nggak, Miss? Preposition banyak sekali, Mbak, contohnya, Mbak. Kalau saya jelaskan satu-satu juga
Susah juga. Paling teman-teman di sini yang perlu digarisbawahi, misalnya kayak gini nih contohnya halaman 5.9. Itu kan banyak banget tuh preposisi about, above, across, banyak banget ya. Oh iya Miss. Ini baru satu ini aja nih. Tapi untuk lebih paham, jadi misalkan teman-teman bisa tebak ini kayaknya ini preposisi deh. Nah, lihat dari perannya yang halaman 5.10. Misalnya by. Lalu ada apa? Manner misalnya ya di sini ya. Fungsinya sebagai manner misalnya. Like a lawyer. Jadi seperti maksudnya. Atau location udah jelas kalau location. Atau kayak movement tadi, direction, menurun contohnya. Dari. Atau misalnya goal atau purpose. Jadi mungkin ke perannya Mbak. Ke peran ini, jadi apapun nanti bentuknya, teman-teman bisa mengestimasi nih kayaknya adalah preposition gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini berkurang orangnya. Tadi perasaan 15. Ada jatuh paling. Ini kan saya rekam ya, walaupun saya nggak absen, saya bisa lihat nanti siapa yang hadir. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau saya nggak absen gitu. Kadang untuk efektivitas waktu juga. Iya Miss, kadang kalau lagi buka awal itu nggak bisa jawab. Absen di terakhir Miss. Tadi ada 15 tahu saya. Iya, yang dua jatuh. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kasih PR ya. Iya Miss. Nah, ini PR-nya di halaman terakhir, exercise. Aboy. Terakhir, halaman terakhir. PPT, Mbak. Di PowerPoint, Mbak, bukan di modul. Di PowerPoint. Pertanyaannya pertama, teman-teman ini dulu analisis kayak tadi ya. Kayak apa yang udah kita bikin ya. Per kata. Berkata. Itu untuk grammatical kategori, lalu frasanya, lalu kesimpulannya nanti sentence gitu ya. Pertama itu dulu per kalimat 1 2 3 4 5. Lalu untuk yang saya garis bawahi itu teman-teman jawab itu frasa apa gitu ya. Ya Miss. Jadi ada 2. Yang pertama menganalisis grammatical tree-nya tadi dibikin. Lalu untuk underline-nya yang digaris bawahi silakan disebutkan gitu. Itu frasa apa. Oke? Gampang ya? Gampang-gampang gimana? Ntar kalau lupa inbox Miss. Boleh. Oke, mungkin itu saja ya Mbak ya. Iya Miss. Pertemuan kita untuk hari ini saya harap bisa nyangkut lah ya apa yang sudah kita bahas bersama. Diulang-ulang lagi ya Mbak ya, diulang-ulang lagi. Diulang-ulang lagi, terutama yang itu tadi tuh tabel adjektif jangan lupa. Tabel adjektif itu kok perlu ditempel Mbak. Kok perlu ditempel di dinding kamar. Ntar ngelindurnya juga adjektif. Jadi tulis besar-besar itu adjektif gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu misalnya origin misalnya Indonesia woman gitulah ya, Indonesian woman, atau bentuk shape misalnya, itu teman-teman tahu itu adjektif. Jadi
lari-lari kemana, adverb lah apalah gitu. Nah, jadi udah apal. Untuk adjektif aja udah apal gitu. Oke. Itu saja ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau ada kesulitan silakan boleh inbox. Ya. Sebelum ditutup PR-nya deadline apa nih? Gimana, Mbak? Sebelum di close, saya mau nanya yang activity 1 ini yang 5.16 Oke, activity 1. sedikit confused. Yang mana, Mbak? Ini yang 5.16 yang activity 1 King for a golden crown. kalau di sini kalau saya lihat yang di bold yang di garis bold type ini kan kalau yang satu kata dia adjective, kalau yang beberapa kata adalah adjective phrase. Mm-mm. Oh, ini. Ya, Dia apa sih pertanyaannya? Choose adjective kalau dia adjective, choose adjective phrase kalau dia adjective phrase ya. ya berarti kesimpulannya intinya adjective phrase harus ada beberapa kata ya. Oke. Ini kan dia hanya mau boldnya yang golden ya? Iya. Iya. Others. Hanya goldennya saja kan? Iya. Berarti apa? Adjective. 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 Intinya kalau di soal ini sepertinya kalau satu kata aja dia adjective dan kalau beberapa kata gabungan adjective phrase. Ya Miss ya inti dari Oh, iya. Di sini karena dia membandingkan ya, Mbak ya. Kalau di sini kan pertanyaannya jelas ya. Kalau yang ini teman-teman diminta membedakan adjective dan adjective phrase. Kalau yang goldennya saja itu adjective. sedangkan dari penjelasan Miss Lista tadi sepertinya satu kata pun bisa menjadi phrase kan? Sebenarnya dia bikin di sini. Sebentar, saya jadi bingung sebenarnya dia membedakan untuk yang Sedikit bingung dengan soal ini karena saya lihat di kunci jawabannya pun nggak terlalu sesuai. jawabannya apa, Mbak? Nggak maksudnya kayak yang nomor 7 useless. Useless itu bukannya adjective. Di sini dia tuh minta menganalisisnya hanya kata ininya saja ya, Mbak ya. Kalau kita tadi kan memang benar-benar frasa yang kita analisis ya enggak? Oke, saya cek dulu deh yang ini ya, Mbak ya. Miss, Yang pasti tadi udah benar ya, Mbak ya. Yang tadi yang kita bikin hanya saja di sini dia minta membedakan gitu loh. Mana yang adjektif dan mana yang adjective phrase. Cuman yang bikin bingung karena teman-teman dalam bentuk kalimat. Padahal sebenarnya kalau sudah dalam bentuk kalimat, adjektif pun itu bisa kita katakan dengan adjective phrase gitu kalau kita bikin grammatical tree-nya tadi. Kayak gitu. Oke. Oke, Mbak. Ini PR saya dulu ya, Mbak ya. iya Miss, itu kalau pronoun gantinya non gitu Miss. Pronoun gantinya non. Kata ganti. Iya, pronoun itu dia non phrase, Mbak. Jadi kata ganti. Jadi si Romeo itu he, ya enggak? Iya Miss. Jadi walaupun makasih, dia pronoun dia non phrase jatuhnya. Gitu. Oke. Thank you. Makasih ya, Mbak ya. Ini nanti saya cek dulu. Nanti salah pula saya ngomongnya. Miss.
Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.